Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami melalui saluran Zoom pengamat politik Adi Prayitno. Selamat siang Mas Adi, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Maria. Baik, Mas Adi, berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, suara PSI ini kan berada di kisaran 2,8% begitu ya. Bagaimana Mas Adi melihat kenaikan suara PSI yang cukup tajam ini, meskipun memang ada margin of error ya sekitar 1%. Apakah ini masih wajar, Mas? Saya kira begini Maria, kalau kita membaca survei dan exit poll yang dirilis secara terbuka oleh lembaga survei, rata-rata perolehan PSI itu kan di kisaran angka 2,8%. Margin of errornya 1%. Jadi kalau mau dihitung manis sebenarnya PSI kalau mendapatkan suara 3,8% di akhir itu agak lumrah sebenarnya. Jadi kalau per hari ini misalnya PSI itu 3,2%, bagi saya itu masih dalam ambang batas margin of error yang diperdebatkan. Yang menjadi ramai itu kalau at the end of the day-nya PSI ini melampaui 3,8% dan lolos ke parlemen. Inilah yang disebut dengan anomali, karena memang sejumlah lembaga-lembaga survei kredibel yang dirilis secara terbuka, entah itu hasil survei ataupun exit poll, menunjukkan bahwa apapun judulnya PSI itu sangat sulit untuk bisa lolos ke parlemen. Oleh karena itu, kalau misalnya nanti PSI itu diumumkan sebagai partai politik yang lolos ke parlemen, tentu harus ada audit secara terbuka, ya, baik audit yang harus dilakukan oleh teman-teman siapapun nanti yang merasa dirugikan, terutama audit kepada KPU. Yang kedua adalah audit kepada teman-teman lembaga survei. Baik. Karena satu hal bagi saya Maria, lembaga survei ini kan cukup presisi. Dia memprediksi hasil pilpres sangat akurat, bahkan pilpres satu putaran misalnya itu akurat. Ketika memprediksi hasil pileg siapa yang menang, juara 1, juara 2, dan juara 3 itu sangat akurat. Kan publik bertanya-tanya, kenapa giliran memprediksi PSI, kira-kira lembaga survei ini kan nggak ada yang benar. Ini yang menurut saya anomali dan di luar batas kewajaran. Oleh karena itu, penting bagi saya sebenarnya kita tunggu nanti sampai pada akhir penghitungan suara dan PSI melampaui 3,8%, ini yang harus kemudian secara terbuka, entah itu lembaga survei ataupun KPU, harus diaudit secara terbuka. Ini untuk memberikan kepastian kira-kira siapa yang sebenarnya error dalam konteks ini. Itu yang pertama ya. Jadi kalau sekarang kedua, masih wajar ya Mas Adi ya, untuk mungkin dugaan perkiraan margin of error itu tadi. Lalu kalau misalnya si rekap yang down atau tidak lagi memunculkan presentase rekapitulasi suara pemilu dan pilpres setelah sempat kehebohan naiknya suara PSI ini. Nah, menurut Mas Adi sendiri, apakah ini ada kaitannya dengan melonjak suara PSI? Karena benar-benar setelah heboh suara PSI ini. Ini yang sebenarnya menurut saya ada keanehan-keanehan ya, dan bahkan menimbulkan kecurigaan. Pertama, Sirekap ini kan memang bukan hasil resmi yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mengumumkan siapa pemenang pilpres dan siapa yang pemenang pileg. Tapi justru sumber dari keributan ini semua kan muncul dari Sirekap, terutama input-input data yang tidak sesuai dengan hasil C yang ada di TPS, hasil rekapitulasi yang ada di level suara. Inilah yang kemudian terjadi dugaan-dugaan bahwa Sirekap inilah yang sebenarnya merupakan instrumen untuk meloloskan salah satu partai yang sebenarnya saat ini sedang disorot. Apalagi misalnya kemarin grafik perolehan suara pileg dan pilpres itu dihilangkan. Inilah yang kemudian menurut saya tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, itu babak belur dan terjun bebas. Dan kacaunya menurut saya Bawaslu tidak melakukan apa-apa. Mestinya Bawaslu ini minta klarifikasi secara terbuka, minta penjelasan secara administratif apa yang kemudian membuat kenapa hasil grafik pileg dan pilpres itu dihilangkan. Padahal kita tahu soal Sirekap ini ada peraturannya PKPU. Yang kedua, dia itu juga menggunakan anggaran negara yang saya kira memang harus ditanggungjawabkan secara terbuka. Oleh karena itu bagi saya Mbak Maria, hari ini minimal gitu ya, teman-teman KPU harus mampu menjelaskan kenapa grafik ini dihilangkan. Jangan sampai menimbulkan syak dan prasangka yang cukup berlebihan kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU ya. Karena satu ya, selama ini memang real count berbasiskan Sirekap ini dianggap punya masalah, error di mana-mana, mendeteksi hasil di bawah di level TPS itu salah. Yang kedua, ini grafiknya dihilangkan. Justru di tengah sorotan terhadap KPU itu semakin mentinggi, justru ini melahirkan satu blunder-blunder baru. Oleh karena itu bagi saya ini bukan soal kalah dan menang tentu saja. Ini bagaimana memberikan rasa nyaman, rasa di mana pemilu kita itu tidak dipenuhi oleh
kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara Betul. sistematis, entah itu dilakukan oleh siapapun. Karena begini Maria, karena publik misalnya melihat PSI ini kan dalam tiga hal sekaligus. Pertama ya, PSI itu harus diakui ketua umum mereka itu adalah anak presiden. Di negara ini segala sesuatu yang terkait dengan presiden dan kekuasaan politik itu pasti dicurigai. Iya. Pasti dia itu selalu dipantau, pasti ia itu selalu diperhatikan secara seksama oleh publik. Yang kedua, menurut lembaga-lembaga survei yang saya kira sejak awal bahkan exit poll, PSI ini adalah partai politik yang dari sudut manapun agak sulit untuk lolos ke parlemen. Angka manis yang dimiliki oleh PSI itu paling banter, paling maksimal adalah 3,8%. Oleh karena itu, kalau tiba-tiba suara PSI naik signifikan tanpa ada penjelasan akademik dan ilmiah, tentu akan menjadi pertanyaan publik. Nah, yang ketiga, kan beberapa waktu yang lalu kan kita mendengarkan pernyataan dari salah satu tim sukses pemenangan Ganjar dan Mahfud ya. Kalau tidak salah Pak Andi Wijayanto, katanya setelah ketemu dengan Presiden ada tiga hal yang disampaikan. Paslon nomor 2 itu lolos satu putaran, menang satu putaran maksud saya. Yang kedua itu suara PDIP itu turun, dan yang ketiga PSI lolos ke parlemen. Dua hal sudah terkonfirmasi. Paslon nomor 2 sangat mungkin lolos ke parlemen, terkonfirmasi juga PDIP angkanya turun hampir 3% lebih, dan yang ketiga tinggal tunggu ini keajaiban gitu ya. Makanya. Apakah PSI itu lolos ke parlemen atau tidak? Tiga hal ini yang sebenarnya menjadi sorotan-sorotan publik yang sedang ditunggu. Betul, Tapi bagi Mas Adi, saya akhirnya ini tidak publik mau jadi buru-buru. merasa ini ya, jadi merasa bahwa ini terkesan dihilangkan, ditutupi itu karena ingin menaikkan suara PSI begitu. Ada anggapan seperti itu. Nah, memang jika terindikasi nih Mas Adi, ada desain-desain yang menguntungkan salah satu pihak dari daunnya si rekap ini, menurut Mas Adi, siapa yang bisa diuntungkan? Ya bagi saya kan sebenarnya soal kecurangan itu bisa dilakukan oleh siapapun, oleh semua partai, oleh semua paslon. Tapi kan yang paling banyak disorot itu sebenarnya kenapa PSI? Karena pertama PSI ini kan tidak diprediksi lolos ke parlemen. Itu saja sebenarnya Maria. Sebenarnya Gelora juga naik kan, ya sampai 1,9%. Tapi orang tidak ribut karena Gelora ini pasti tidak akan lolos ke parlemen. Jadi nggak perlu dihiraukan dalam konteks itu. Ataupun PKB misalnya naik secara signifikan dan melampaui batas-batas prediksi survei. Tapi kan publik tahu PKB ini sudah pasti lolos ke parlemen. Jadi kalaupun toh turun naiknya tidak muncul secara naik turunnya signifikan, tidak menimbulkan syak dan wasangka. Apalagi kalau kita membaca survei, grafik turun naiknya PKB khususnya ini kan terjadi sejak awal, kadang naik, kadang turun. Betul. PKB itu menunjukkan momentumnya ketika mengusung Mohaimin Iskandar berpasangan dengan Anies, dia naik lagi, sempat turun karena tidak mendapatkan momentum. Jadi fluktuasi suaranya masih bisa dibaca dalam kurva survei-survei yang menurut saya secara kuantifikasi agak mudah untuk dibaca. PSI sejak awal memang di survei-survei manapun kan naiknya tidak pernah signifikan, bahkan cenderung turun. Kalau tiba-tiba naik berlipat ganda, wajar kalau kemudian publik mempertanyakan. Tapi di atas segala-galanya Maria, saya tidak mau berkesimpulan ya terlampau dini, prematur bahwa semua ini ada upaya-upaya misalnya untuk memenangkan dan meloloskan partai tertentu ke parlemen. Selama masih di bawah 3,8%, bagi saya itu masih rasional dalam kalkulasi di mana survei itu masih menggunakan margin of error 1%. Per hari ini PSI 3,2%, itu masih bagi saya masih cukup logis. Tinggal ditelusuri sebenarnya apakah lonjakan-lonjakan suaranya ini menggunakan cara-cara yang halal ataupun tidak halal. Nah, itu dia yang harus ditelusuri lebih lanjut ya. Pengamat politik Adi Praetno, terima kasih atas keterangannya di Metro Siang kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.